Sebelum kita mulai video kita, saya pengen ngajakin kamu buat subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, biar saya tambah semangat bikin video seputar movie buat kamu. Kalau sudah, ayo kita mulai videonya. Hai Sobat Movie, apa kabar kamu semua? By the way, ini adalah video pertama di channel ini. Buat kamu yang baru nonton dan subscribe, channel ini akan fokus membahas khusus seputar film, seperti rekomendasi film terbaik, review film, breakdown trailer, dan lainnya. So, buat kamu Sobat Movie yang suka banget nonton film atau butuh informasi seputar film-film keren, pantengin terus Movie Kuy barengan saya, Akoma Inamorta. Film twist, baik plot maupun endingnya yang twist menjadi daya tarik tersendiri buat penonton. Kamu yang nggak tahu film bertema twist itu apa? Itu adalah film yang memiliki plot atau ending yang tidak diduga oleh penontonnya. Berisi kejutan yang membuat penontonnya terkagum-kagum atau bahkan kesal dengan filmnya. Saya merupakan salah satu pecinta film-film bertema twist, karena kejutannya yang membuat kita kadang-kadang kaget dengan endingnya. Buat kamu yang suka film-film twist ending pasti nggak asing sama film-film seperti The Sixth Sense, Memento, The Mist, atau Inception, di mana film-film tersebut sudah menjadi langganan pecinta film-film bertema twist ending. So, kali ini saya bakalan kasih kamu 5 film bertema twist ending yang anti mainstream. Apa saja filmnya? Ini dia rekomendasinya. Yang pertama, Initiation Love. Film pertama datang dari negeri Sakura. Film ini didirect oleh Yukihiko Tsutsumi, yaitu orang yang juga menyutradarai film yang baru tayang di 2019 kemarin, yaitu Tale of Suicidal Teens. Initiation Love bersetting di Shizuoka dan Tokyo di Jepang, dengan latar waktu yaitu di tahun 1980-an. Film ini bercerita tentang Takun yang diperankan oleh Sota Matsuda, di mana Takun ini adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Shizuoka yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Suatu hari, Takun diajak oleh teman-temannya untuk melakukan kencan buta dengan beberapa orang gadis. Alasan Takun diajak adalah karena mereka kekurangan orang. Sehingga dengan sedikit ragu-ragu, Takun pun menyetujuinya. Di kencan buta tersebut, dia bertemu dengan Mayu, yang diperankan oleh Atsuko Maeda, yang merupakan seorang perawat di rumah sakit gigi. Takun pun jatuh cinta dengan Mayu, dan berusaha mendekatinya. Singkat cerita, mereka berhasil menjadi sepasang kekasih. Namun Takun harus pergi ke Tokyo karena dia dipindah tugaskan oleh perusahaannya ke Tokyo. Takun dan Mayu pun menjalani LDR atau hubungan jarak jauh. Apakah mereka dapat bertahan dari kerasnya hubungan jarak jauh? Buat Sobat Movie yang penasaran, langsung saja tonton filmnya. Film ini mempunyai ending yang sangat tidak diduga-duga. Ringan, tapi membuat kita geleng-geleng kepala karena merasa tertipu oleh filmnya. No Mercy. No Mercy merupakan film bergenre thriller yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Hyung Jun. Film ini bercerita tentang Kang Min Ho, yaitu seorang dokter forensik senior yang sudah bertahun-tahun bertugas menjadi seorang dokter forensik, yang biasa menangani mayat-mayat untuk diotopsi dan mencari penyebab kematiannya. Suatu hari, terjadi penemuan mayat wanita di dekat sebuah danau yang memiliki sebuah kejanggalan, di mana mayat tersebut terpotong menjadi beberapa bagian, namun hanya tangan kirinya saja yang tidak ada. Hal ini membuat rusuh satuan kepolisian di kota tersebut, dan mereka dituntut untuk secepatnya mencari tersangka dari kasus tersebut. Para detektif dan Dr. Kang sebagai ahli forensik bertugas mencari penyebab di balik kematian dari mayat tersebut. Hal-hal tak terduga pun bermunculan, sehingga membuat polisi dan Dr. Kang kebingungan dengan kasus ini. Menariknya, dalam film ini kita tidak menebak-nebak siapa pembunuhnya di akhir film. Tapi di tengah-tengah film, kita sudah diperlihatkan siapa pembunuhnya. Namun, sang pembunuh seperti sedang melakukan perang psikologi dengan Dr. Kang sebagai ahli forensik. Hal ini dicurigai karena ada motif masalah pribadi antara pelaku dan Dr. Kang. Kamu akan menemukan hal tidak terduga di ending film ini, karena ternyata detail kecil di filmnya merupakan sebuah kepingan misteri yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Contratiempo atau The Invisible Guest. Film tahun 2016 ini merupakan film berbahasa Spanyol yang diproduksi oleh Warner Bros. Dan disutradarai oleh Oriol Paulo.
Berkisah tentang seorang pengusaha muda yang sukses dan sedang bersinar bernama Adrian Doria yang diperankan oleh Mario Casas. Adrian ditemukan bersama mayat seorang wanita yang merupakan selingkuhannya bernama Laura Fidel yang diperankan oleh Barbara Lenier. Mereka berada di sebuah kamar hotel yang tertutup. Tentu saja, Adrian seketika dituduh sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Pengacara Adrian yaitu Felix Leiva kemudian mengirimkan lawyer wanita yang handal bernama Virginia Goodman yang diperankan oleh Blanca Martinez. Nyonya Goodman dikirim langsung ke rumah Adrian untuk menganalisa kasusnya dan membuat skenario untuk memenangkan kasus tersebut. Virginia Goodman datang 3 jam lebih awal dengan alasan harus menganalisa dan menyiapkan skenario terbaiknya. Mulailah Adrian dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh Virginia yang merupakan pertanyaan-pertanyaan detail terkait kasusnya. Dan ternyata ada masalah di masa lalu yang terhubung dengan kasus ini. Dan detail-detail misteri pun terungkap. Lagi-lagi, film ini memiliki ending yang mind-blowing. Dan kita sebagai penonton akan puas setelah melihat endingnya. Arlington Road. Arlington Road merupakan film keluaran 1999 dan dibintangi oleh salah satu aktor kawakan yang namanya melejit berkat film Shawshank Redemption, yaitu Tim Robbins. Arlington Road menceritakan kecurigaan seorang dosen berstatus duda yang sedang concern terhadap isu-isu konspirasi, terutama terorisme, bernama Michael Faraday, yang dibintangi oleh Jeff Bridges. Faraday mencurigai tetangganya, yaitu Oliver Lang, yang diperankan oleh Tim Robbins, karena menurut Faraday, tetangganya ini merupakan anggota dari sindikat teroris. Sepanjang film, kita akan disuguhkan kerja keras Faraday dalam menyelidiki kecurigaannya terhadap Lang, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, sampai akhirnya Faraday menemukan titik terang dalam penyelidikannya ini. Di film ini, kita akan dibuat penasaran bagaimana nasib Faraday. Apakah Oliver Lang benar-benar seorang teroris, atau ini hanya merupakan hasil dari terlalu paranoidnya Faraday terhadap terorisme? Siap-siap saja, di endingnya, kamu bakalan nepuk-nepuk jidat beberapa kali, karena endingnya sangat tidak disangka-sangka dan bikin gregetan. Dear Shyam. Kalau tadi kita sudah mengangkat film dari negara Jepang, Korea, dan Spanyol, tidak lengkap rasanya kalau tidak mengangkat satu film India, di mana India merupakan negara yang memiliki banyak film bertema twist ending. Salah satunya adalah Dear Shyam. Masih teringat di benak saya ketika menonton film ini, betapa jeniusnya plot yang dibangun serta konflik yang terjadi, membuat emosi saya sebagai penonton serasa dipermainkan. Film Dear Shyam merupakan film yang disutradarai oleh Nishikant Kamat, bercerita tentang Vijay Salgaonkar, seorang suami dan ayah dari 2 orang anak perempuan yang sangat cinta dengan keluarganya. Vijay memiliki bisnis maintenance televisi di kota Goa. Hampir setiap hari, Vijay selalu menonton film, karena dia suka mengamati apa saja yang terjadi dalam film yang dia tonton, dan mempelajarinya. Vijay merupakan seorang yang putus sekolah, sehingga dia mempelajari berbagai macam hal di film-film yang dia tonton. Suatu hari, Anju yang merupakan anak pertama Vijay mengikuti kegiatan camping dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama Samer. Suatu malam, Samer merekam Anju yang sedang mengganti pakaiannya, dan Samer mengancam Anju akan menyebarkan video tersebut. Akhirnya, Samer meminta Anju untuk menemuinya di hari berikutnya, jam 11 malam di belakang rumah Anju. Anju menemui Samer bersama ibunya dengan harapan agar videonya dapat dihapus. Namun, bukannya menghapus video tersebut, Samer justru meminta sesuatu yang tidak pantas, hingga pada akhirnya terjadi sebuah insiden di mana Anju memukul Samer hingga tewas. Keesokan harinya, Vijay yang mengetahui hal tersebut menyusun rencana untuk menutupi kematian dari Samer dan melindungi keluarganya dari penjara. Apakah Vijay berhasil? Cara apa yang dilakukannya? Buat kamu yang penasaran dan belum nonton filmnya, langsung saja nonton filmnya. Karena saya yakin kamu bakalan shock melihat cara jenius yang dilakukan oleh Vijay untuk menutupi kasusnya ini. So, itu dia tadi rekomendasi film-film twist ending yang anti mainstream buat kamu. Buat yang udah nonton filmnya, jangan share spoiler di kolom komentar ya. Menurut kamu, mana nih film twist ending yang paling keren? Atau kamu ada rekomendasi film bertema twist ending yang lain? Yuk, kita sharing di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu bisa langsung tahu kalau ada video baru yang diupload di channel Moviekuy ini. Saya Akoma Inamorta pamit, and happy watching Sobat Movie!